Seperti yang kita ketahui, pada bulan April lalu, di saat orang-orang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, terjadi sebuah aksi kriminal di daerah istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai aksi Keliti. Di Yogyakarta merupakan salah satu kota ikonik yang ada di Indonesia. Kota ini merupakan tempat favorit untuk dijadikan sebagai destinasi wisata bagi warga Indonesia maupun mancanegara. Dengan tatanan bangunan kota yang klasik, serta terdapat candi-candi bersejarah yang masih terawat dengan baik di kota ini. Selain itu, terdapat juga makanan dan jajanan yang sangat khas dan murah, meriah. Masyarakat di sana pun terkenal dengan keramahan tamahnya. Namun, beberapa tahun belakangan ini, Jogja mengalami masalah dengan ditemukannya beberapa kasus aksi kriminal yang terus terjadi di kota ini. Mungkin banyak dari kalian yang belum mengerti apa itu Keliti. Menurut sosiologi Universitas Gadjah Mada atau yang sering disebut UGM, Ari Sujito memberi penjelasan makna sesungguhnya istilah Keliti. Keliti adalah kegiatan keluar rumah di malam hari untuk menghilangkan kepenatan. Jadi waktu itu kelitih dipahami sebagai itu tadi, bagian dari kontestasi, konflik, pertarungan, persaingan antar geng. Tapi kadang-kadang hanya bagaimana ritual internal sebuah kelompok gengs untuk mentahbiskan seseorang sebagai members. Siapapun kekerasan pokoknya berarti kamu sudah lulus. Jadi acak, karena itu korbannya belakangan acak sekali, nggak jelas itu, ojol, ada siapa yang di jalan. Jadi ada fenomena pergeseran modus kekerasan. Kata keliti sama sekali tidak ada unsur negatif. Namun saat ini kata keliti itu dipakai untuk merujuk aksi-aksi kriminal. Karena itu kata keliti mengalami pergeseran stigma ke arah negatif, yakni tindakan kriminal dan anarkis. Lalu, bagaimana kronologi aksi keliti? Sebuah aksi kejahatan jalanan terjadi di Jalan Gedong Kuning, Kota Yogyakarta pada Minggu dini hari. Kejadian ini menewaskan seorang pelajar SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta bernama Dava Azin Al-Basit. Kabarnya, korban dan rekannya sedang mencari makan untuk sahur. Kemudian, Dareskrim Polda Yogyakarta, Kombes Polri Ade Ari Syam Indradi menjelaskan saat konferensi pers di Mapolda Yogyakarta. Kejadian ini bermula saat kelompok korban dan pelaku saling tersinggung. Pelaku tersinggung karena cara berkendara korban yang dianggap menggeber gas kendaraan motornya di depan kelompok pelaku. Hal ini memicu adanya emosional dari pelaku dan pemicu tindakan kriminal dan anarkis. Dengan membacok korban secara keji, usai peristiwa tersebut, korban berhasil melarikan diri. Saya menangkis, pertama saya kena di bagian luka di kepala sini sampai ke belakang sini. Yang pertama, sudah saya kan nancep sini culitnya, saya ambil gini, dia membacokin lagi, saya nahan gini sampai putus, sampai mau putus ya gini. Baru saya kabur dari motor sambil megang tangan gini biar nggak putus tangan saya. Kejadian seperti ini tidak terjadi hanya sekali. Hal ini dibuktikan dengan kasus kejahatan jalanan di wilayah Yogyakarta, menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menjadi alarm untuk meningkatkan keamanan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena tingginya angka risiko terkena kejahatan berbanding lurus dengan rasa kekhawatiran terhadap ancaman keamanan warga Jogja ketika beraktivitas di malam hari. Data dari Modul Ketahanan Nasional 2020 yang terdapat dalam statistik kriminal 2021 menunjukkan bahwa masyarakat Jogja merasa tidak aman ketika berjalan sendirian di malam hari. Karena hal ini, pemerintahan Yogyakarta beserta aparat keamanan memiliki pekerjaan rumah terkait kriminalitas yang kian terjadi. PR pertama, aparat keamanan harus berupaya meningkatkan capaian kerja untuk menekan angka tindak kejahatan yang terjadi di Jogja. Dengan ini dapat menjadi modul kuat
untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kondisi Jogja merupakan kota yang aman. Polda DIY mengklaim telah melakukan beragam cara untuk mencegah tindakan kelitih. Tak hanya patroli malam, kini polisi juga mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi stop tindakan kriminal. Kita tentunya mencari pola-pola penyelesaian sampai akar masalah. Nah, ini kan juga beberapa minggu ini sudah mulai ngedrop. Ya, kita nggak tahu apakah karena adanya ancaman dari masyarakat mau turun, ya, mau dimasak, kalau istilah orang dimasak kan takut juga gitu. Ya, tapi yang jelas kembali sebenarnya kelitih ini tidak terlalu banyak dibanding dengan kejadian di Jakarta yang penikaman, tawuran itu mungkin hampir setiap hari ada juga. Tapi kalau di sini kadang-kadang ya belum tentu seminggu sekali. Dengan peran serta seluruh elemen masyarakat diharap dapat menciptakan rasa aman, rasa tertib, terkendali di Yogyakarta. Oke, sekian video dari kami. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat, khususnya bagi para warga Yogyakarta, dan menjadikan kota daerah istimewa Yogyakarta menjadi kota yang terkendali, aman, dan nyaman, baik itu warga lokal dan wisatawan luar negeri. Terima kasih. Setan yang bersembunyi di antara makna dan tak mempan diusir dengan rupiah, merasuki bangunan kepala dan mengendap hingga jadi lumrah. Ruang hayal yang telah kau buka beri pembenaran pada dosa-dosa manusia yang tak kabur berakal, dan coba ciptakan suatu ruang